Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Aini dan Aku Feby di channel Nulis You. Curhat with Nulis You. Hari ini kita ada sesi curhat nih dari teman menulis. Oke, jadi Kak Ebe mau langsung ya? Ya, Bacain. aku mau bacain curhatan dari teman-teman Nulis You. Oke, baik ya, mulai baca. Hari Selasa 1 November 2022. Aku bingung harus memulainya dari mana. Mungkin langsung saja aku ceritakan. Bulan Juli kemarin, aku baru saja menginjak usia 18 tahun. Dan di usia ini, aku baru merasakan bagaimana rasanya diuji yang sebenarnya. Banyak hal baru yang aku dapati di usia ini. Mulai dari mencoba mandiri, menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar, walaupun aku seorang yang cukup tertutup. Dari sekian banyak hal yang aku temui pada usia ini, aku juga baru menyadari dan belajar satu hal, bahwa ternyata apa-apa yang sudah aku rencanakan dan rancang tidak akan berjalan sesuai inginku dan sesuai yang aku perkirakan. Dulu, saat aku masih duduk di bangku sekolah menengah pertama, aku membayangkan betapa menyenangkan jika aku bekerja dan punya uang sendiri. Aku berkuliah sembari bekerja, membiayai kuliahku sendiri dari gaji yang aku peroleh dari hasil kerja kerasku. Kemudian membiayai keluarga dan masih banyak lagi ekspektasi-ekspektasiku tentang masa depan. Namun ekspektasiku dan skenario yang sudah Tuhan rancang untukku nyatanya berbeda. Ekspektasiku adalah aku berkuliah sambil bekerja, sementara skenario yang Tuhan susun untukku adalah aku harus bekerja dahulu dan menunda untuk kuliah, sembari menabung sedikit demi sedikit. Jauh dari orang tua, berangkat pagi pulang malam, berperang dengan rasa tidak enakan karena hanya tinggal menumpang, tetap diam walaupun kerap disalahkan atas kesalahan yang tidak aku perbuat. Dari banyaknya hal yang membuatku lelah dan ingin berhenti, aku masih punya satu alasan untuk tetap bertahan, yaitu Tuhan tidak akan membiarkan aku berdiri seorang diri. Tuhan tidak akan membuatku kehilangan arah tanpa ada yang menuntun. Tuhan tidak akan mungkin menjadikan segala yang telah aku usahakan menjadi sesuatu yang sia-sia, tidak menjadi apapun. Mungkin masih banyak jawaban-jawaban atas pertanyaanku yang belum ketemukan jawabannya. Aku akan mencoba berusaha tetap bertahan dan menjalani apa yang sudah dituliskan Tuhan untukku. Mungkin itu saja yang dapat kuceritakan. Masih banyak hal jika aku tuliskan di sini. Terlalu panjang dan rumit. Terima kasih sudah memberiku kesempatan untuk bercerita. Oke, terima kasih ya sebelumnya kepada salah satu teman menulis kita yang sudah mengirimkan curahan hatinya. Jadi aku ini izin menjawab ya atau menanggapi gitu curahan hati kamu. Sebenarnya aku juga pernah di dalam posisi kamu saat ini. Memang cukup membingungkan ya. Benar gak sih Kak Ebi? Jadi bingung banget pas waktu keluar sekolah itu antara mau kerja atau kuliah gitu. Kak Ebi pernah gak sih merasakan hal itu? Karena Jadi di belakang itu ada beberapa faktor yang ternyata kita harus memilih salah satunya nih. Pertama, kalau kita misalnya memilih untuk kuliah, berarti kita harus bersiap secara finansial, terus mental kita, pendidikan kita gitu kan, harus siap untuk dilanjutkan dengan beberapa kegiatan untuk berkuliah. Kemudian jika kita memilih salah satunya, misalnya kita memilih pekerjaan, berarti kita harus menunda pendidikan kita. Kemudian harus lebih siap mental kerja di bawah tekanan kan biasanya ya di kantor apalagi, terus lebih banyak waktu yang produktif dan memiliki rutinitas yang itu aja gitu, biasanya kerja sih kayak gitu ya. Dan memang jika kita harus memilih kuliah sambil bekerja itu cukup menguras ini ya pikiran dan tenaga gak sih? iya betul. Iya, gimana nih Kak Ibi pernah nggak pengalaman seperti itu? Pernah sih. Saya tuh pas penelitian skripsi tuh saya kuliah sambil kerja. Wah, Iya, itu nggak kepikiran sama sekali. Tapi alhamdulillah bisa dijalani dan dilewati dengan baik. alhamdulillah ya. No. Kalau kita bisa mengatur, memanage, walaupun ya terkuras ya pikiran dan tenaga, kalau kamu bisa menjalaninya,
silahkan jalani saja. Dan memang jika saat ini belum waktunya kamu untuk melanjutkan pendidikan, mungkin suatu hari nanti kamu bisa melanjutkannya. Jadi saran aku sih kamu lebih baik memilih salah satunya dulu gitu. Kamu mau fokus apa nih gitu. Insya Allah tuh lebih tahu apa yang kamu butuhkan, bukan apa yang kamu inginkan gitu. Dan kamu tapi harus tetap terus berusaha dan berikhtiar. Dan semangat terus ya. Semangat terus buat kamu, walaupun apa yang kita dapatkan tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Insya Allah itu adalah apa yang kita butuhkan, karena Allah tahu yang terbaik untuk umatnya. Oke, terima kasih. Jadi segitu aja ya yang dapat kita sampaikan. Nah, mudah-mudahan dapat menginspirasi dan memberikan manfaat untuk kita semua. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe, comment, like, and share channel Nulis You. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.